Yang penting, Wahai. iya dong, wahai orang-orang penting, kita kembali di Ngobrol Penting bersama Bang Pablo, dan hari ini kita akan membahas soal Panji Gumilang lagi. Ya, pasti lah, karena itu sementara ini view-nya makin bagus kan. Yoi. Nah, Syekh Panji Gumilang resmi tersangka, Bang. Ya, Pasal apa aja tuh yang ditersangkakan ke beliau? kalau dari segi pasal ya kita tahu bahwa ada pasal 156A. Itu apa tuh? Itu tentang penistaan agama. Oke. Tentang penodaan agama. 28 pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE itu penyebaran berita bohong. bukan, itu ujaran kebencian. Ujaran kebencian. Kebencian. 28 ayat 2 ya. Kalau pasal 14 ayat 1 yang berbicara tentang apa namanya? Berita bohong, menyiarkan berita bohong. Nah, itu juga ada. Berarti 3 pasal. 3 pasal. Betul. TPPU nggak ada. Ya TPPU itu kan urusannya beda, LP-nya beda. Oh, LP-nya beda. Ya dong, gua nggak ngurusin itulah, itu pribadi itu. Oke, ya. Yang kita bahas sekarang adalah 3 ayat tadi. 3 pasal. 3 pasal. Ya. Oke. Jadi kalau kita mau bahas tentang penerapan pasal tersebut sudah tepatkah kepada Panji Gumilang dan dalam penetapan tersangkanya, secara jujur, secara yuridis, menurut gua tidak tepat. Kenapa? Menurut gua tidak tepat. Gitu. Kita akan coba bedah ya. Ya. Karena kan dia 156A ya, pasal 156A. Pertama, pasal Bunyinya. 156A bunyinya. Kita bicara bunyinya dulu ya. Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan, ini A-nya nih, yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Oke. Oke. Kenapa tidak tepat yang pasal itu? Kalau kita bicara pasal penodaan agamanya, kan disebut dengan sengaja. Oke? Iya. Dengan sengaja dan di muka umum. Itu, Iya. itu dulu tuh. Ada 2 kata yang disebut dengan sengaja dan Di muka umum. Oke? Jelas kita ketahui bahwa Panji Gumilang mengucapkan itu di ruang internumnya dia. Ruang internum di pesantrennya dia. Di pesantrennya dia, di tempatnya dia. Oke. Maka kemudian ada orang yang merekam sehingga membuat hal tersebut tersebar luas. Iya. Pertanyaan gua, yang dengan sengaja merekam dan menyebarkan, mengeluarkan perasaan tersebut gitu ya, apa namanya, perasaan permusuhan dan lain-lain itu siapa? Yang merekam kah atau yang menyebut? Kalau kita bicara unsur dengan sengajanya. Dengan sengaja itu seharusnya yang merekam. Yang merekam dong, Iya. yang merekam dan menyebarkan dong. Iya. Bukanlah yang menyebut dong, karena kan dia berbicara di internum. Hari ini kita bicara ngobrol hari ini nih. Ini karena kita dengan sengaja memang di kamera ya. Iya. Tapi hari ini gua sampaikan ke lu doang. Misalnya, tiba-tiba ada hidden cam di situ. Terus gue bicara tentang agama, yang mana pembicaraan gua tentang agama ini ada hal yang tidak apa namanya, tidak sesuai lah dengan ajaran agama. Iya. Oke? Lalu orang yang merekam dengan hidden cam itu menyebarkan. Menyebarkan. Yang menyebarkan kita apa dia? Dia. Dia kan. Yang melakukan ujaran permusuhan, apa namanya, penyalahgunaan, menistakan agama siapa? Kita apa dia? Dia. Dia. Ucapan ini di dalam ruang internumnya kita berdiskusi. Oke. Kan begitu. Bagaimana caranya seorang Panji Gumilang di dalam ruang internumnya dia di sana menghalang-halangi orang untuk menggunakan handphone? Kan nggak bisa. Ya. Siapa saja bisa kan membawa handphone ke dalam sehingga dia merekam. Itu Ya. haknya dia. Tidak ada pelarangan untuk tidak merekam gitu ya. Betul. Nah, lalu yang di A-nya kan dia pasal 156 ada A, ada B gitu ya. Iya. Ini A-nya ya. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Nah, kita Iya. bicara dengan permusuhannya dulu gitu. Ya. Kalau kita bicara permusuhan, maka berarti ucapan tersebut haruslah menunjukkan bahwa Panji Gumilang memusuhi agama Islam Betul. itu sendiri. Iya. Otomatis yang unsur pemusuhannya tidak mungkin terpenuhi karena Panji Gumilang seorang pendidik
seorang tokoh di pesantren, pemilik pesantren, seorang Islam, seorang imam yang pengikutnya cukup banyak. Betul. Gitu ya, pendukungnya juga cukup banyak, muridnya banyak. Artinya Islam tulen, sehingga permusuhan tidak dapat dilekatkan. Dan ucapannya juga tidak mencerminkan itu ya? Betul. Jadi permusuhan terhadap suatu agama itu tidak akan mungkin bisa terpenuhi. Oke. Itu loh. Tidak memenuhi permusuhan. Penyalahgunaan kan disebut di sini, permusuhan, penyalahgunaan. Nah, kalau kita bicara penyalahgunaan itu harus ada tujuan. Baru memenuhi unsur penyalahgunaan. Penyalahgunaan tersebut harus memberikan keuntungan secara pribadi atau terhadap kelompoknya dia. Oke? Yeah. Dia melakukan itu tidak disalahgunakan karena dia punya hak untuk berbicara itu sebagai status ya seorang pendidik. Kalau kita bicara keuntungan, tidak ada keuntungan secara pribadi yang dia dapat atau kelompoknya dia. Jadi untuk penyalahgunaan jelas tidak masuk juga. Tidak masuk. Oke. Lalu berikutnya adalah penodaan. Penodaan kalau kita merujuk kepada KBBI, apa sih arti penodaan? Penodaan itu artinya merendahkan. Gitu ya, merendahkan, menistakan, terus menghina, itu masuk di dalam unsur penodaan. Nah pertanyaannya gua, gitu, apa parameter suatu agama dinodakan? Kalau di Indonesia sejauh ini MUI. Apa MUI? Kenapa? Yang menjadi tolak ukur masyarakat Indonesia yang menentukan seseorang menistakan atau enggak gitu. Bahaya justru kalau MUI yang menentukan. Tapi itu yang terjadi kan, Bang? Enggak, MUI itu hanya ngeluarin fatwa. Fatwa itu adalah, fatwa itu berarti anjuran, iya kan? Fatwa itu bukan suatu hukum yang mengikat. Nah, ini biar teman-teman mengerti dulu nih. Fatwa itu bukanlah suatu hukum yang mengikat. Tapi coba benar Bang, biar clear dulu. Ya. Benar gak sekarang yang terjadi di masyarakat adalah kalau MUI sudah mengeluarkan fatwa atau MUI setuju dengan yang di istilahnya Panji Gumilang dibilang menistakan agama, akhirnya dia mengeluarkan fatwa gitu kan? Ya. Tahu nggak apa yang dikeluarkan fatwanya MUI? Udah ada yang tahu belum? Belum ada. Salah satunya. Nih, ini menarik dia. MUI mengeluarkan fatwa isinya terkait tentang apa yang disampaikan oleh Panji Gumilang yang mengatakan bahwa Allah nggak ngerti bahasa Indramayu. Itu tuh. Itu salah satu fatwanya. Tahu nggak orang Jawa itu nggak ngerti itu bukan maksudnya benar-benar tidak mengerti. Allah tidak mengerti Allah nggak ngerti bahasa Indramayu, nggak ngerti. Sama dengan gua sampaikan ke lu. Ini Kris ini orangnya nggak ngerti neko-neko. Ini kata orang Jawa nih. Ini Kris orangnya nggak ngerti neko-neko. Lu ngerti nggak neko-neko sebenarnya? Ngerti kan? Ngerti. Lu bisa neko-neko kan? Bisa. Bisa bermain-main kan? Bisa nggak? Ngerti nggak? Ngerti. Lu paham? Nggak ngerti neko-neko artinya nggak mau neko-neko. Tidak menghendaki neko-neko. Itu dalam bahasa umum yang dilakukan orang-orang Jawa. Biasa itu. Ya? Itu biasa. Nah itulah maksud daripada Panji Gumilang. Nggak ngerti bahasa Indramayu, Allah nggak ngerti bahasa Indramayu. Maksudnya Allah tidak berkehendak untuk berbahasa Indramayu. Nggak memakai lah gitu ya. Ia tidak menggunakan bahasa Indramayu. Ya. Ngerti kan? Betul kan? Itu orang Jawa melakukan kultur itu. Coba. Ya. Gua nih, gua nggak ngerti kalau main-main cewek. Terus aneh nih, gua nggak ngerti nih kalau istilahnya selingkuh gitu, gua nggak ngerti. Sebenarnya gua ngerti nggak? Kalau dalam konteks bahasa Indonesia, ngerti nggak? Ngerti. Tapi tidak menghendaki perbuatan itu. Dan kalau ngelihat videonya secara utuh juga, gue menangkapnya juga bukan tentang Allahnya tidak mengerti bahasa Indramayunya sih ya. Iya, bukan itu. Dan eksistensi Allah jelas disebut di sana bahwa didapatkan melalui wahyu ilahi. Iya.
Ya kan? Nah, maka kita lanjutkan tentang penodaan agama, maka tidak bisa kita menjadikan parameter suatu agama itu dinodahkan. Karena kalau kita bicara suatu agama dinodahkan, maka harus ada pihak yang direndahkan. Agama tersebut harus terdegradasi atau harus direndahkan, baru disebut penodaan, baru memenuhi unsur itu. Untuk mencapai parameter satu agama itu direndahkan apa? Umatnya berkurang. Iya. Ya kan, umatnya berkurang atau masyarakatnya secara psikis merasa terhina sebagai orang yang punya agama itu. Lalu pertanyaan gua adalah bagaimana dengan orang-orang yang merasa tidak terhina, Yang menerima ya. dan mendukung Panji Gumilang? Apa mereka tidak diakui status mereka sebagai seseorang yang beragama Karena Islam? sampai sekarang masih menjadi istilahnya ada dua mata uang nih ya. Betul. Karena ada yang setuju, ada yang nggak setuju gitu. Ya, maka itu tidak bisa dipastikan untuk menjadi suatu hukum yang mengikat penodaan agama tersebut melekat terhadap Panji Gumilang. Tapi kan, terhadap ucapan. tapi oke gini, itu kan kalau masyarakat ada yang masih berdebat gitu ya. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Tapi gimana kalau yang terjadi, kan kalau polisi ini berdasarkan saksi ahli dong. Ya, ya. Nah ternyata kalau saksi ahli yang dipakai polisi semuanya setuju. Nah, dari situ aja terlihat omongan lu ini mengarah kepada polisi berarti memakai saksi ahli semau-maunya polisi. Oh enggak, maksudnya gimana ya? Ya kan? Enggak, bukan. Nggak apa-apa. Itu adalah pernyataan yang boleh saja dikeluarkan pendapat itu buat orang. Tapi gue mau sampaikan begini. Panji Gumilang menyediakan saksi ahlinya kok. Ada kok. Ada. Tapi belum diterima. Nah, itu. Tapi sudah ditahan. Nah, itu. Dan sudah tetap aja tersangka. Iya. Gimana tuh ceritanya? Ini orang sebut itu wallahu alam bisawab. Yang kayak kemarin yang sempet aku tanya waktu setelah ditahan, terus kan sempet podcast sama dua kuasa hukumnya, Pak Risman dan Pak Dodi. Ya. Di situ Pak Dodi bercerita masih ada 2 orang saksi ahli yang kita Bahkan saja. lebih dari Al Zaitun, dari Panji Gumilang menyiapkan 48 saksi ahli. Bahkan 50 saja ada gitu. Orang dia tanyakan gitu loh. Dari pihak Panji Gumilang tuh tanya, emang yang dipakai Polri berapa saksi ahli? Nah, 50, kita hadirkan 50. Dia malah arahnya ke situ kok. nah, maksudnya gini, Bang. Dari situ maksudnya gini, untuk membandingkan bahwa kalau ada 50 orang berkata iya penistaan agama, maka ada lagi muncul 50 ahli yang mengatakan bukan penistaan agama. Dikembalikan kepada Polri. Kalau deadlock seperti ini, apa yang harus dilakukan Polri? Apa tuh? Restoratif justice terhadap penodaan agama tersebut. Atau kalau ragu-ragu, hilangkan pasal penodaan agamanya. Clear kan? Nah, Ya, kalau sekarang misalnya oke deh, kita terima, kita menghargai kinerja Polri gitu. Ya. Boleh nggak kita bertanya? Saksi ahlinya punten, siapa aja sih? Kita mau lihat. Boleh nggak? Boleh. Masyarakat untuk tahu. Itu hak. Oh, Boleh oke. saja. Maka kalau Panji Gumilang itu sebenarnya tidak mau nanya soal itu. Dia cuma mau tanya berapa ada saksi ahli di situ. Nah, gua hadirkan di segini. Gitu. Oh, oke. Tuh. Siap. Ya, Nah, jadi- terus Bang, balik lagi dulu, punten. Agak balik lagi ke yang pertama. Nih, Nah, bab berapa nih gua kasih pendidikan? untuk yang tadi menyebarkan, yang pertama tuh, yang menyebarkan, berarti kan bukan Syekh Panji Gumilang yang menyebarkan. Loh, ya itu menyebarkan secara teknis itu dilakukan oleh orang lain, tidak dihendaki oleh Syekh. Nah, orang yang menyebarkan ini udah ketahuan belum? Udah. Orang datang kok mengaku kok dia yang menyebarkan. Nah, kok Nah, dia ditahan nggak? makanya ada 2 orang yang mengakui mereka yang menyebarkan. Oke, berarti harusnya mereka ini yang ditahan dong. Ya harus ya kan. Heeh. Ya. Oke, kita lanjut ya. Iya, iya. Nanti